Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam ayyuhal akhu, inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlati wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi wa amara fihi bitafarrudi. Wa'alam ayyuhal akhu fiddin, ketahuilah wahai saudaraku seagama, inna nabiyyaka Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uslati, sesungguhnya Nabi Muhammad telah mensifati zaman uzlah, wa bayyana na'tahu, dan telah menjelaskan sifatnya uzlah dan telah menjelaskan sifatnya zaman uzlah, wa na'ta ahlihi, dan mensifati ahlinya zaman uzlah, wa amara fihi bitafarrudi, dan Nabi telah perintahkan pada zaman uzlah itu dengan menyendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la mahalata a'lamu bisalihin, adalah Nabi pasti mengetahui, Nabi itu pasti lebih mengetahui dengan kebaikan. Wa ansahalana minna li anfusina, dan Nabi itu sangat mengharapkan kepada kita, sangat mengharapkan kita atau kepada kita, mengharapkan kebaikan. Nabi itu sangat mengharapkan kebaikan untuk kita, di anfusina, untuk diri kita. Fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa, jika kamu mendapati zamanmu, jika kamu sudah mendapati zamanmu, mendapati alama wasofa, seperti apa yang telah disifati oleh Nabi, wa bayyana, dan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi, maka famtathil amrahu, maka ikutilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqbal, dan terimalah nasihatahu, dan terimalah nasihat Nabi. Wala tasyukku fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika. Wala tasyukku, dan tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi adalah orang yang paling mengerti, adalah Nabi orang yang paling mengetahui atau paling mengerti dengan apa atau kebaikan yang paling mengerti, paling mengetahui kebaikan untukmu fi zamanika, pada zaman. Wala tata'allal bil ilali al-kadzibati, wala tata'allal, dan janganlah kamu membuat alasan bil ilalil kadzibati, dengan alasan-alasan dusta,
wala tukhadi' nafsaka, dan jangan kamu menipu dirimu. Wa illa, jika kamu membuat alasan dan menipu dirimu, maka fa'anta halikun, maka kamu orang yang binasa. Wala udhra laka, dan tidak ada alasan bagimu. Wal wasful ladzi dzakarnahu minha, wal wasfu, adapun sifat alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan, minha, dari uslah itu, sifat yang telah kami sebutkan dari konsep uslah itu adalah ma huwa fil khabar al-masyhur, adalah satu hadis yang atau satu keadaan yang ada di dalam hadis yang masyhur. An Abdullah bin Amr bin al-As, yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As qala, ia berkata, baina nahnu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin al-As mengatakan, ketika kami berada di sekitar Nabi, sudah bersama dengan Nabi, idzu kirat al-fitnatu, ketika itu disebutkan tentang fitnah, ketika itu disebutkan atau dibicarakan tentang fitnah. Faqala, lalu Nabi berkata, idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum, kata Nabi, jika kalian melihat manusia itu telah merusak janjinya, kata Nabi, jika kalian melihat manusia telah merusak janji-janjinya, wa khaffat amanatuhum, dan sedikit sifat amanahnya, wa kanu hakadha, dan mereka seperti itu, wa syabbaka baina asabi'ihi, lalu Nabi menjalin jari-jari tangannya, gini ya, begini, lagi jelasin begitu. Nabi itu bilang, nanti jika kamu melihat banyak orang telah merusak janjinya, lalu nanti kamu melihat banyak orang yang sedikit sifat amanahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menjalin tangannya, berhenti ngomong. Qultu, lalu saya bertanya, kata si Amr ibn al-As, lalu saya bertanya kepada Nabi, ma asna'u inda dzalik, lalu apa yang harus saya lakukan ketika sudah begitu, apa yang harus saya perbuat? Ja'alani Allahu fidaka, semoga Allah jadikan saya ini sebagai tebusan, wahai Rasul, kata si Amr ibn al-As. Qala, Nabi berkata, kalau zaman itu nanti sudah sampai, banyak orang yang sudah tidak amanah, banyak orang yang mengingkari janjinya, maka kata Nabi, ilsam baitana, kalau zaman itu sudah nyampe nanti, maka tetaplah kamu di rumahmu, artinya jangan sering keluar. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa amlik alaika lisanaka, yang kedua, jagalah lisanmu, jangan terlalu banyak ngomong. Lalu Nabi katakan, wa khudh ma ta'rifu, yang ketiga, ambillah apa yang kamu tahu. Kita
mengamalkan sesuatu, menjalani apa yang kita tahu aja, yang kita nggak tahu nggak usah, yang samar-samar begitu nggak jelas nggak usah dijalani, nggak usah dikerjain. Dulu zaman ini udah sampai, sekarang ini udah sampai sekarang ya. Hanya dapat satu usulah itu. Kemudian kata Nabi, wada' ma tunkiru, tinggalkan apa yang kau ingkari. Jadi kita ingkari jangan kerjain ya. Kita ngeliat ini ingkar, nggak bener orang, jangan kerjain, jangan ikut-ikutan ya. Dan kemudian kata Nabi, wa 'alaika bi amril khassati, dan wajib bagimu memegang atau menjalankan hal-hal yang khusus saja. Artinya mengamalkan, melakukan hal-hal yang khusus. Wada'anka amral amati, tinggalkan olehmu sesuatu yang bersifat umum. Jadi yang terlalu umum itu nggak usah dikerjain. Yang khusus berarti sempit. Artinya ya begini aja udah, nggak usah ada pembaruan yang enggak tapi jelas gitu ya. Karena yang sempit itu lebih selamat ya, walaupun kelihatannya kaku gitu, tapi itu lebih aman ya di zaman seperti sekarang ini. Nanti menjelaskan tentang uzlah. Uzlah itu satu keadaan orang yang memang harus menjauh dari manusia, jadi dalam kesendirian. Nah, kalau kita ngelihat beberapa video-video di Mekah itu, di Arab ya, orang-orang Arab tuh udah banyak yang uzlah, udah mulai ya. Banyak sih enggak ya, cuma beberapa ya. Ada video-video yang dilihat mereka tuh, padahal itu orang-orang kaya, miliarder itu aslinya, hartanya banyak. Jadi mereka lebih memilih tinggal di gunung-gunung, di bawah-bawah gunung itu. Dia pakai tenda secukupnya, seadanya. Kemudian dia pakai itu bekas kontainer gitu ya. Nah, itu dibuat tempat tinggal dia di situ. Lampunya dia pakai lampu emergensi begitu modelnya. Kadang dia bawa genset juga. Ya mungkin lebih modern uzlahnya gitu. Nah, dia sambil dia ternak, karena dia punya ternak madu gitu, ternak lebah, dia semakan di situ. Itu udah ada banyak ya. Sekarang udah beberapa orang yang diliput, mereka tinggal di situ. Jadi menjauh dari keramaian, berkumpul, dan mereka senang menyendiri. Jadi kalau ditanya kenapa Anda lebih memilih tinggal di sini, ini membuat hati saya lebih tenang, nyaman. Kalau kita lihat kan Mekah itu masih banyak orang ibadah gitu ya, orang sholat, orang ibadah kepada Allah ya, terutama di tempat-tempat ya seperti Mekah ya, Mekah, Madinah. Tapi di luar itu ya nggak seperti di situ memang gitu ya. Untuk kelas ibadahnya, tingkatannya, kemudian semangatnya ya. Sementara di pasar dan lain sebagainya juga karena pendatangnya banyak ya, pendatangnya juga banyak sekali, sehingga mereka juga banyak yang melakukan kejahatan juga banyak ya, tetap ada ya. Nah, gitu. Herannya berani. Jadi kalau ada hukum mencuri dipotong tangan di Mekah atau membunuh kena hukum kisos. Tapi kalau nipu gitu ya, itu kan nggak ada dipotong tangan, entah hukumannya apa gitu. Penipu gitu ya. Nah itu kan banyak yang seperti begal juga gitu. Itu banyak terjadi di jamaah kita ya. Yang mana saja, pendatangnya juga udah banyak. Nah, gitu. Nah, jadi mereka sudah ada sebagian yang uzlah. Itu.
Uzlah itu dalam kajian-kajian tasawuf dasar itu adalah memilih waktu ya, memilih waktu seperti di rumah gitu ya, di kamar, kemudian kita nggak keluar kamar, sholat, wirid, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Jadi kamar aja seminggu, umpamanya dalam tahap-tahap awal gitu, dan tidak maksimal gitu, ibadah maksimal, nggak terganggu dengan kegiatan apapun. Itu dalam tahap-tahap awal ada begitu pelajaran-pelajaran beruzlah di rumah sendiri gitu, ya untuk melatih. Nah kalau uzlah dalam konsep yang di luar seperti yang digambarkan oleh para ulama, seperti di gunung atau di laut dan lain sebagainya, di hutan, ini ada aturan-aturan yang dibuat oleh ulama ya. Kalau berani ya silakan, kalau takut ya jangan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk bisa kesit. Kalau bisa mampu ya jangan, silakan. Kalau nggak mampu ya jangan. Yang ketiga artinya kemampuan dirinya ya. Kemampuan dirinya bisa di situ tidak terganggu, nggak ngerepotin lah bahasanya. Dan yang kemudian lanjutan ilmunya ya, artinya orang harus mengetahui caranya ya. Caranya seperti apa sehingga dia tidak tersesat ya, dengan uzlahnya, apa yang diharapkan dari uzlahnya itu. Nah itu ada tahap-tahapannya di awal-awal itu ya, minimal yang konsep di rumah gitu ya. Nah, kita harus menyempatkan diri kita ya. Jadi ada istilah tahapan-tahapan awal itu di dalam kamar ya, di rumah kita khusus untuk khalwat gitu ya. Nah, kita uzlahnya ke situ, berkhalwat, tidak terganggu oleh kesibukan kita ya. Jangan sampai mengganggu pekerjaannya, kemudian keluarganya, anak istrinya gitu. Nah kita ada di situ, punya tempat sendiri, walaupun 3 hari atau 1 minggu gitu. Nah itu ada pelajaran-pelajaran uzlah di tahap awal gitu. Nah, karena dia juga sudah dihitung tafarrud ya, dia menjauh dari manusia, menyendiri gitu, dari hiruk pikuknya dunia dan sebagainya. Nah itu untuk apa, mencari ketentraman, ketenangan jiwa, kemudian mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal ya. Nah, tapi harus paham ilmunya, karena kalau paham nanti repot juga ya. Ada apa-apa, ketemu apa-apa malah ya salah jalan ya, salah jalan. Nah gitu. Jadi Imam Ghazali berikan pernyataan begitu ya, bahwa Nabi kita adalah orang yang pasti benar, ucapannya pasti benar, kemudian beliau berikan nasihatnya juga pasti benar nasihatnya. Nah, Nabi kita mensifati bagaimana itu uzlah, kemudian menjelaskan uzlah itu seperti apa, kemudian Nabi juga menjelaskan para pelaku uzlah itu seperti apa. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya. Artinya apa? Nabi juga memerintahkan agar umatnya bisa seperti itu, karena dari dulu tidak ada ya. Dari dulu konsep uzlah itu yang apa yang dicampur dikatakan oleh Nabi kita tidak ada. Nah makanya Nabi kasih tanda-tandanya ya. Gitu. Nanti akan datang satu zaman pada kalian, kata Nabi nih, kepada umat yang lagi halakoh. Kalau sudah ada zaman itu sampai, maka gitu. Apa tanda-tandanya kata Nabi? Nanti banyak orang yang marajat auhuduhu, banyak orang nanti yang mengingkari janji-janjinya ya, gampang itu gampang batalin gitu, janji gampang batalin, kemudian janji juga gampang tidak menepati, kemudian ketika sudah amanah ya, sifat amanah sudah sedikit gitu. Nah kalau sudah
zaman itu sudah datang, maka kata Nabi, ilzam baitaka, kamu banyak-banyak di rumah, ya, banyak-banyak di rumah, diam-diam aja di rumah. Kemudian apa? Banyak-banyak jaga lisan, nggak usah banyak ngomong, ya, karena nanti banyak salahnya. Kemudian apa yang kamu lakukan, yang kamu tahu aja, yang kita nggak tahu nggak usah dicoba. Nah, kemudian wadzukira fi khabarin akhara, dan telah disebutkan dalam hadis yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita berkata, ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengatakan begini, dzalika ayyamul haraj, yaumul fitnah, ayyamul fitnah, hari-hari fitnah itu kata Rasulullah adalah ayyamul haraj. Nanti banyak sekali fitnah. Sekarang kan begitu, ya, coba lihat medsos, ya, ini memfitnah ini, yang ini memfitnah ini, mudah banget gitu ya, karena ada tulisan videonya ini narasinya begini gitu ya, video ini narasinya begini, jadi mudah sekali. Herannya orang percaya, herannya, ya, saking banyaknya itu percaya itu. Makanya abaikan ya, kalau diabaikan begitu. Kita dapat kiriman, heran itu, dapat kiriman video, percaya aja. Tujuannya apa ya? Nggak mungkin nggak ada tujuannya, nggak mungkin ya, pasti ada tujuannya. Nanti pernah nggak dapat video pesawat tempur Israel dibalas oleh Allah, kayak kemen gitu, ada batu terbang, Quicksilver ya, terbang terus, pesawat dibuang, hancur gitu. Itu kita lihat video itu senang gitu. Ada pesawat Israel dibom, dia ngebom, dia narasinya malaikat gitu, tentara Allah. Itu kan kayak film apa, kartun gitu. Pesawat jatuh, tiba-tiba jatuh gitu. Nah, terus manfaatnya video begitu apa? Herannya hati kita senang ya, musuh Islam pesawatnya hancur, ya ada malaikat gitu, dia orang terbang gitu, terus pesawat itu dimusuh hancur gitu. Kan kita kayak film ini ya, iya, saking banyak video kadang nalar kita nggak jalan. Ada tuh pesawat hancur, rasa senang kita ada gitu. Itu yang menurut saya itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ya. Terus manfaatnya video begitu apa? Terus dalam rangka apa video begitu dibuat-buat gitu? Kan bisa aja video itu dibuat hati kita senang gitu, rasain lo, mampus lo kan gitu ya, sekalian lo gitu, hati kita senang. Padahal nggak begitu, padahal sudah kita lagi ditembakin di sana gitu lah, tapi ada video itu nyenangin hati gitu kan gitu ya gitu. Jadi rasanya dengan ada video begitu terobati, sementara kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, paham ya? Iya, terobati gitu, rasa senangnya ada gitu. Sebatas itu gitu kalau kita pikir gitu, kalau kita nalar ya. Ini gue bikin video begini, pesawat Israel hancur itu, ada makhluknya Allah, malaikat, ya kayak film kartun, luas hancur, kan senang tuh, orang Islam senang tuh. Padahal di sini kita lagi gebukin tuh pantai gitu, tapi di video itu muncul biasanya gitu ya. Nanti kita senang gitu. Herannya percaya itu ya. Walaupun mungkin ya Allah punya kuasa, ada juga pesawat mereka rusak, jatuh, kemudian hanya dengan tembak-tembakan kecil mereka meledak gitu ya, mungkin ada juga, dan itu kan nggak akan diekspos sama mereka kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin orang membuat video-video itu tanpa ada tujuan, nggak mungkin. Nah ini apa namanya, pikiran kita nih, otak kita tuh dibangun dengan begitu-begituan gitu, dengan
dengan apa namanya, dengan tontonan kemudian dibikin narasi-narasi yang dibawa ke sono, dibawa kemari gitu kita nih. Iya, di opi-opi ini itu kita dibawa ke sono, herannya percaya gitu, heran percaya aja gitu. Aneh kan? Walaupun karena kejadiannya beneran gitu, kebenaran. Nah, karena opini ini dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, siapa saja ya, itu percaya gitu. Minyak susah, pemerintah mau menimbun minyak, mobil bawa minyak terbalik lagi tuh. Tahu tuh terbaliknya kapan, tahun berapa, ada tahunnya apa enggak gitu kan, video bisa diedit kan ya. Terus diwawancara mau dibawa kemana gitu ya, rasain ya, minyak ditimbun-timbun, rakyat disusah-susahin, di minyak susah, akhirnya terbalik tuh begitu narasinya, azab Allah nyata kepada penguasa, apalah macam-macam gitu ya. Terus percaya itu gitu. Ya. Percaya memang ada spesialis yang bikin begitu-begitu ya. Mereka tuh kelasnya S3 loh, bikin begitu-begitu ya. Iya, jago-jago. Jadi membuat narasi itu yang meyakinkan gitu, yang meyakinkan. Ada kadang orang bikin narasi, ada juga yang orang nggak pintar gitu, orang bodoh bikin narasi ya ketawa dari bahasanya, nggak sekolah gitu. Tapi orang percaya gitu. Orang sekarang itu gitu ya, yang aneh-aneh dari orang mana ya. Itu kan fitnah yang itu fitnah, tapi mereka nggak menyadari gitu ya. Karena demi kepentingan akhirnya mereka membuat narasi-narasi yang lah, narasi itu kalau ujaran kebencian itu pasti fitnah ya. Itu fitnah namanya, dan itu lebih jahat dari pembunuhan gitu, asyaddu minal qatl. Sekarang begitu. Jadi orang sekarang tuh gini, orang salah aja, kalau opininya dibangun benar, orang bisa percaya loh benar itu, bisa benar gitu. Nah, itu kata Nabi, dalika ayyamul haraj, ayyamul fitnah, hari-hari fitnah, nanti banyak fitnah bertebaran zamannya kayak sekarang ini. Nah, itu kata Nabi, ayyamul, hari-hari fitnah itu disebut ayyamul haraj. Qila wa ma ayyamul haraj, Nabi ditanya, ya Rasul, apa itu ayyamul haraj? Qala, Nabi bertanya, nanti akan datang padamu satu zaman yang hari-harinya itu penuh fitnah. Ini dalam hadis lain ya, dalam riwayat lain redaksinya begitu. Kata Nabi itu disebut ayyamul haraj. Nabi ditanya, ya Rasul, apa itu ayyamul haraj? Ya, hari-hari yang banyak fitnahnya nanti di zamanmu nanti akan terjadi, kata Nabi. Nabi katakan ayyamul haraj adalah qala hina la ya'manu rajulu jalisa. Ayyamul haraj itu hari-hari yang penuh dengan fitnah adalah hari di mana seseorang sudah tidak aman lagi dengan perkumpulannya. Di perkumpulannya aja udah nggak aman. Mereka tidak akan selamat lagi dalam perkumpulannya. Nah, ada fitnah ya, dia kata begini, dia kata begitu, ntar begini, ntar begitu. Kan sekarang perkumpulan rentan banget sama ini perpecahan ya, perkumpulan rentan dengan perpecahan ya, dikit-dikit maunya begini begitu ya, merasa karena apa? Karena informasi yang didapat banyak dari mana aja. Jadi seakan-akan orang sekarang semuanya pintar ya. Iya, sekarang orang tua nih, orang tua kita, orang tua saking lugunya ya, dengan medsos. Kan biasanya keluarga punya grup tuh, anaknya
nge-share ke grup, nge-share tentang umpamanya puasa Sya'ban, puasa Senin Kemis, fadilahnya. Orang tua bangga banget dibaca sama dia. Ya padahal boleh dapat seran, bukan bikin diri gitu. Dikirim lagi. Iya. Karena yang dilempar ke grup itu kebaikan gitu. Bangga orang tua. Aku bisa begini ya. Ya bisa orang yang boleh dari mana aja. Emang dia boleh nulis. Nulis siapa tahu kan gitu ya. Gitu. Tapi itu ngirim doang. Ya, iya nggak ngelakonin. Gitu. Kirim lagi ya. Namanya tulisan tentang puasa Senin Kemis, namanya tulisan tentang puasa Muharram ya, keutamaan namanya bulan Rajab ya, ada puasanya, ada ininya. Kirim sono kirim lagi kemari, muter-muterannya itu tulisan, balik lagi ke dia ya. Pulang lagi Ya, tapi ngirim doang. Jangan biarkan tulisan itu ada di HP-mu, kirim ke orang lain, maka kamu akan dapat pahalanya. Iya mah nggak ada yang ngerjain, tulisannya bagus, puasa Senin Kemis, nggak ada yang ngerjain. Ya, gitu. Jadi nilai kebaikan cuma segitu, dalam bentuk kiriman yang ringan banget, tinggal pencet kekirim. Gitu. Ya. Macam-macam kan karena. Iya macam-macam gitu. Kalau kita ngeliat video baca-baca tuh, yang nge-like masuk surga. Surga di bawah, nge-like masuk surga. Aneh kan ya? Lagi herannya banyak yang nge-like gitu doang kan? Yang nge-like masuk surga, yang subscribe masuk surga. Jangan abaikan video ini. Ya. Pokoknya yang subscribe masuk surga. Begitu doang gitu. Banyak. Ada lagi, jangan subscribe, jangan subscribe, bikin video tapi jangan nggak ngasih subscribe, jangan kalau usah subscribe. Ya, kata dia, saya bilang jangan subscribe, dipencet juga. Ya ntar sekali, 2 kali, 3 kali dia ngomong gitu, lama-lama nggak ada yang subscribe udah. Ya dia maunya begitu, jadi dibalik gitu. Momennya di saat orang ngarepin dia enggak gitu. Nah gitu. Paling banyak jadinya. Ya, macam-macam. Yang nge-like masuk surga, ulang masuk surga gara-gara nge-like. Ya, kalau mati di akhirat, mana amalmu? Ada saya nge-like kan? Nge-like saya nge-like. Iya malaikat nge-like kamu ya kan, kalau di video begitu nge-like masuk surga. Begitu ada apanya? Yang kreatifnya. Dia nyari duit karena bisa dapat duit dari situ. Udah bikin konten apa aja yang jutaan kontennya bisa ditonton, bisa dilihat apa konten. Nah itu. Jadi nanti kata Nabi ayamul halal, kalau orang sudah tidak aman lagi, tidak selamat ya, dia tidak aman, bahkan dia tidak selamat dari perkumpulannya sendiri, itu karena fitnah. Nah, itu disebut ayamul halal. Kalau udah begitu udah lebih baik udah banyak di rumah ya kayak sekarang. Jadi berteman tuh nggak usah banyak ya, itu sekarang. Wa dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menyebutkan dalam hadis yang lain. Ibnu Mas'ud sebutkan hadis ini lil Haris ibnu Umairah, kepada Haris bin Umairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Haris, Nabi berkata kepada Haris begini, ayyudfa an umrika. Cara lengkapnya, wahai Haris gitu ya, ayyudfa an umrika, kamu telah diberikan umur oleh Allah.
kamu telah diberikan umur oleh Allah, wahai Haris, kau diberikan umur oleh Allah. Nanti nih kata Nabi, fasayati alaika zamanun, akan datang padamu satu zaman, kathiru khotoba'uhu, yang sering saya ceritain ya, di sini. Wahai Haris, nanti akan datang satu zaman padamu, zaman di mana banyak tukang ceramahnya. Kemudian apa? Qalilu ulama'uhu, sedikit sekali ulamanya yang paham syariat maksudnya. Banyak tukang ceramahnya tapi sedikit ulama yang paham syariat. Sekarang banyak nggak tukang ceramah? Ya Allah, tahun 80 dulu tukang ceramah itu dia aja udah itu. Paling kita itu udah 12. Jadi tiap tahun tuh panggil acara, ya dia aja puterannya tuh. Di zamannya gitu, si Ano, kiai ini, dia aja. Itu terkenalnya kemana-mana. Ya. Karena penceramanya dia doang. Begitu ada apa itu banyak amat ini penceramah, ya kan? Banyak banget tukang ngomong. Dulu nggak ada ya. Karena dulu orang dulu mah nggak ada video ya, adanya rekaman, ingat aja zaman rekaman. Kalau acara maulid kita taruh kaset Suara doang. Walkman ya, Walkman di salon. Gitu. Taruh aja tuh sini sambil dengerin. Bisa setel dah kalau hari Jumat. Iya, dan itu didengerin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Setelah ada rekamannya gitu, rekaman. Nah, sekarang videonya ada, suaranya ada, gambarnya ada, lagi di mana gitu. Gampang banget sekarang udah. Terus apa aja bikin konten. Ya kan akhirnya siapa aja ceramah kan gitu ya. Banyak sekarang, jutaan orang mau ceramah, jutaan. Ini Nabi pesanin begitu, nanti akan datang satu zaman banyak tukang ceramahnya, kathiru khutoba'uhu. Khutobah itu khotibnya, tukang ceramah. Banyak tukang ceramahnya tapi sedikit ulamanya, maksudnya yang paham syariat. Nih yang ngaji kita sedikit. Coba yang ceramah, wah terkenalan dia lagi gitu. Makanya gampang aja jadi penceramah. Salah apa hadis 3 biji juga sama Quran 3 biji jadi. Ya yang penting berani. Yang kedua apa? Enak didengarnya gitu. Apalagi ada lucu-lucunya, udah demen banget lah. Ya. Heran. Nah ini redaksinya nih, redaksi konsep uzlah. Maksudnya udah sampai di sini. Tapi ini ada ketentuan sendiri ya. Ini kata Nabi kepada Haris bin Umairah, ya, alaika zamanun katsirun fasayati alaika, nanti akan datang satu zaman padamu banyak tukang ceramahnya sedikit ahli syariatnya. Ulama syariat ini udah banyak nih, udah sampai zamannya. Siapa orang ngerti fikih sekarang? Jarang. Ya. Yang ngerti syariat jarang banget. Tapi tukang ngomong banyak banget. Kemudian apa kata Nabi? Kathiru su'aluhu qalilun ma'tuhu. Banyak yang minta dan sedikit yang memberi. Itu di zamannya nih, yang minta banyak, yang ngasih sedikit. Karena apa yang nggak minta? Ya, ada yang maulidan, bikin proposal, ya kan? Proposal nggak bikin, tapi ceramahnya minta semua. Maulid ente berkah nyumbang, aku minta juga itu semuanya. Ya, jadi nggak mandiri gitu, nggak mandiri. Ya, yang ngomong ya dia, duitnya buat dia juga, dia ngomong. Kan minta itu semuanya. Ya. Banyak yang minta tapi sedikit ya memberi, sedikit.
Orang sedekah sampai hari kiamat masih ada, tapi nilai yang memberi sama yang minta lebih baik yang minta. Aneh-aneh sekarang. Mas, apa itu? Bajis utamanya, badan ambil zakat punya pemerintah. Lah masjid-masjid, musola-musola, masjid-masjid yang masjid-masjid itu ada uang bajisnya, rutin bayar. Dia mereka dapat tugasnya. Tujuannya kalau nanti perlu apa-apa, bikin acara apa-apa, kebutuhan apa-apa tuh nanti dicairin lebih gampang. Karena masjidnya terdaftar dalam bajis. Ya kita naruh dia bajis minta duit ke masjid. Masjid minta duit ke bajis gitu. Ya kan duit kita itu. Ya umpamanya 150 per bulan. Nanti yang diminta ke sono anggaran umpamanya maulidan atau umpamanya renovasi masjid gitu. Minta umpamanya anggaran sekian gitu. Sekian ratus juta. Ya nyumbangnya sih mintanya kan. Iya dari bajis minta ke masjid, dari masjid minta ke sama aja gitu. Entah konsepnya apa itu begitu. Ya, saya juga nggak paham itu. Jadi apa aja sekarang ya minta gitu, minta. Dan jumlahnya lebih banyak daripada yang beli, ya yang memberi ya. Itu ya. Nah kata Nabi nih ya, al-hawa fihi apa? Qaidul ilmi. Jadi kata Nabi nih, saya sering ngomongin ini. Ya. Nanti kalau sudah datang itu zaman, banyak tukang ceramahnya, sedikit ulama ahli syariatnya. Yang kedua banyak yang minta, sementara yang memberi sedikit. Kalau zaman itu udah datang al-hawa fihi qaidul ilmi, maka ada tuntutannya nyari ilmu, ngaji banyakin. Sekarang ngaji banyakin, ngaji begini nih banyakin ya. Supaya apa? Selamat, supaya kita tidak terganggu dengan ya paham-paham ceramah itu ya. Ya walaupun ada yang benar ya, ada yang benar ya gitu. Nah gitu, ngaji seminggu ya 2 kali 3 kali ya gitu. Ngaji seminggu sekali. Jadi kita di dua ini 2, karena semua pengajian kita 2. Jadi biar banyak pemasukan gitu, banyak dapat ilmu gitu, supaya ada perbandingan nah gitu. Nah tujuannya gitu. Wa mata dzaka qala wa mata dzaka, kemudian Nabi berkata Haris ya, qala berkata Haris bin Umairah, wa mata dzaka, itu zaman itu kapan terjadinya ya Rasul, kata Haris bin Umairah, kapan terjadinya zaman itu? Qala Nabi berkata idza umitatis shalat, zaman itu akan terjadi kata Nabi nanti idza umitatis shalat, ketika sholat sudah diremehkan. Umita itu asalnya mati kalimatnya, mata yang mutu itu. Jadi nanti banyak orang nggak pada sholat, atau ketika sholat sudah direndahkan oleh orang, nggak dianggap penting ya. Wa qubilat ar-rasyasu, kemudian yang kedua kalau suapnya sudah banyak, suap sudah diterima. Nah, tandanya apa? Kapan itu terjadi? Itu kata si Haris bin Umairah, ya Rasul kapan itu terjadi zamannya? Di zaman pertama kita nanti udah banyak tukang ceramahnya, sedikit ulama syariatnya, banyak yang minta, sedikit yang memberi. Terus kapan terjadi? Terjadinya kalau udah begitu, nanti kalau orang sholat udah direndahin sama dia, disepelein.
Ini kan banyak ya. Ya Allah, sekarang ini dah. Ini kita kan pada punya anak nih. Bocah disuruh sholat susah-susah banget sekarang. Gimana? Masalah itu masalah kita sebetulnya. Susah banget suruh sholat. Ya, itu jangan begini dah. Jangankan apa yang kagak nyantri, santri aja santri itu kalau pulang susah banget sama sholat. Udah nyantri itu, apalagi kagak nyantri. Pesantren aja sembahyang susah. Maksudnya bocahnya susah gitu mau sholat. Lolos aja. Orang pantas-pantasin, pantasnya mau santri sembahyang. Walaupun sembahyang bukan punya santri, punya semua orang Islam ya kudu wajib sembahyang. Makanya diajarinnya agama gitu. Pantasnya dia sholat, rajinnya dikit pantas. Bermalasan dia sama orang yang di rumah. Coba bayangin. Kita kan dulu begitu ya. Ya dulu kan kita begitu tuh. Kemarin-kemarin kan sadar ya, ada pengajian, ada ini tergugah hati kita, takut berdosa, takut ini. Kalau jangan tahu sesuatunya itu, ya kayak kita apa enggak gitu. Coba lihat pikir itu. Ya. Kita dulu masih kecil juga begitu, sholat malah. Cuman kemarin-kemarin kita sadar gitu. Ya kalau orang sekarang begitu, tahu dia sadar nggak sholatnya ntar. Ya, karena jarang banget, nggak laki nggak perempuan sama. Sholat udah diremehin. Kalau sholat udah diremehin nanti begitu ya. Dan kemudian bahwa qoblat ar-rasyas yang kedua banyak menerima sholat. Yang ketiga wa yuba'u dinu bi'aradin yasirin. Kemudian agama dijual dengan harga yang murah. Agama dijual dengan harga yang murah. Artinya apa agama dijual itu yaitu sekarang apa-apa ya begitu lah, bayar lah. Agama dijual bi'aradin yasri minad dunya, dengan harga yang murah dari dunia. Fan najaha, kata Nabi, fan najaha, maka apa, bergegaslah kamu. Fan najaha, maka bergegaslah kamu. Waihaka, celaka kamu. Summan najaha, kemudian apa, summan najaha, kemudian bergegaslah. Udah buru-buru, apa namanya, jangan diem aja, jangan ikutin aja. Ya uzlah, udah menyendiri, banyak menyendiri, nggak usah butuh banyak, nggak penting sekarang. Ya banyak relasi, banyak teman. Karena apa? Ya itu karena isinya begitu semua ya. Orang bersih jadi kotor gara-gara perkumpulan ya. Orang bersih, orang benar jadi rusak gara-gara berkumpul. Karena kebanyakan dari perkumpulan itu orang-orang yang kotor, orang-orang yang terbiasa berbuat dosa dan sebagainya, ini ke bawah ikut gitu. Jangan mikirin nggak punya duit mulu gitu. Duit pikirin itu berjalan sih. Kalau kita mikirin kesampaian dengan apa nggak tahu kesampaian. Jalannya nikmatin. Iya, jalannya nikmatin. Kopi ada, rokok bisa, ya enak ya. Iya, air dingin ada tuh 2 botol. Ya enak udah. Iya. Itu dia. Kerja ada, kita kerjain. Hasilnya ada, kita nikmati. Yang ngeplong pikiran kita, yang nyusahin diri. Nggak usah terlalu banyak rencana, nggak usah punya banyak planning. Ya, dia pusing kan ya. Baik ya, yang berdimpun semua itu begitu, asam urat naik, ya darah naik, kolesterol naik, itu kebanyakan rencana. Boleh aja Bapak ya. Terus jalanin real kan. Oh gini,
Begitu di jalan tahu mana kendalanya, apa solusinya, bagaimana caranya, gitu ya. Gitu. Sekarang jadi nggak usah, nggak usah terlalu framing itu terlalu lama aslinya, nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting nyata. Gitu. Terus otak kita nih, mindsetnya rubah. Ya. Mindsetnya dirubah, nggak usah apa ya. Ada sering banget kalau di pengajian lain ada nggak terlalu sering ngomong begini. Ya. Otak orang tuh rubah mindsetnya. Kalau di malam Selasa sering ada yang ngomong begitu. Dan ada berani, tempat lain nggak berani karena percuma. Mereka tuh punya keyakinan sedikit gitu. Tapi di sini ada yang berani ngomong begini dan sering kali tetap aja keyakinannya dikit masih. Iya, kenapa? Ya karena cara berpikirnya gitu. Cara berpikirnya masih begitu aja. Jadi belum bisa apa namanya? Ya nikmatin lah hidupnya, nikmatin aja. Ya, kalau makan ngopi bisa kita nikmatin, sembahyang semua jadi perimbangan karena itu modal. Ya modal kita ntar kesana pulang. Nah, itu diperlunya. Itu yang sembahyang qobliyah abadi itu aja orang banyak benar. Yang sembahyang ba'di itu aja udah. Habis sembahyang doa kagak, berimbangan cuma mikir aja. Begitu kita lihat. Doa ngawir ya kagak lagi doa. Ya kan doa ada habis ya kan gitu. Cuma pulang aja, cuma mojok aja. Boro-boro padi ya. Iya sefardu-fardunya gitu. Karena apa? Karena belum jadi mati. Emang kalau sebaiknya rasanya bagaimana? Ya ada manis-manisnya. Rasulullah pahit itu. Iya taruhin gula biar manis. Gimana caranya? Nikmatin. Ya. Ada sering begitu ngomong, mau anak bocah gitu, mondok lo nikmatin. Mau bagaimana? Coba nikmatin, mana enaknya, di mana enaknya. Ya. Di mana lempangan mana enaknya, cari, ketemu sampai ketemu di mana enaknya. Lihat gitu, baca situasi, ngobrol, curhat, teman, ngumpul, ngapal, sekolah, sholat jamaah, berdoa, sholat malam, apalagi mana yang enak, nikmatin. Dia nggak enak, nikmatin, nggak enak juga. Gitu. Sekolah terbang, dihukum suruh berdiri, nggak enak, ntar pulang, bisa ngerokok, bisa ngobrol, nikmat. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Ya. Cari kebaikan nggak semuanya. Begitu bang, biar enak hidup. Ya, pusing mulu apa ya? Kalau pusing itu berubah, kalau jadi ganteng ada, udah rapi pusingnya tetap aja. Nah, iya. Ya, orang hidup susah-susah amat orang itu ya. Wa jami'u ma dzikra fi hadhil akhbari tarahu bi'ainika. Saya berkata nih, kata Imam Ghazali nih, gitu. Wa jami'u ma dzikra fi hadhil akhbar, semua yang telah disebutkan dalam hadis-hadis ini tarahu bi'ainika, kamu melihat dengan matamu. Tadi yang sudah saya sebutkan tuh hadis-hadis semuanya, kata Imam Ghazali, kamu sudah lihat semuanya dengan kedua matamu. Fi zamanika wa ahlihi, pada zamanmu dan ahlinya zaman. Fanzur li nafsika, oleh karenanya apa? Angan-anganlah untuk dirimu. Karena kau sudah perhatikan hadisnya, udah tampilin, kalian udah lihat. Karena angan-angan untuk dirimu hadis itu. Apa perlu kita usul? Ya udah waktunya usul. Bagaimana caranya? Ya menyempatkan diri minimal di rumah kita, banyak di rumah. Ya, sunnah salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'u ala tahdiri min zamanihim wa ahlihi wa athiru al-uslata wa amaru bidzalik. Wallahu a'lam bishawab.